Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasidika Prayoga. Saya dari SMA N 4 Tuban, dari kelas 12F. Mohon izin dengan Bapak siapa? Saya Kudidi dari Purwanto. Bisa dipanggil Kudidi itu aja. Kudidi. Ya. Izin bertanya Kudidi. Ya. Ini kan setiap komunitas pasti punya program kegiatan. Apa saja program kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh komunitas ini dan apakah dapat jadwal latihan? Di sini jadi gini Pak, di sini ini kan tempat pembinaan bola voli kan, tempat pembinaan bola voli yang notabene itu dari usia dini, usia dini pemula. Jadi pemula itu ya kalau seandainya sampai SMA baru ikut namanya kan pemula loh. Nah ini usia dini dan pemula berarti kan usia dini itu dari anak-anak SD kelas 1, MI kelas 1 ya. Program latihan pasti jelas. Kalau tidak ada program latihan, tidak ada program latihan, tidak ada latihan yang konsisten, tidak akan membuahkan hasil atau progres atau perkembangan tubuh. Nah, jadi di sini ini ya mulai dari anak SD MI kelas 1 ada, kelas 3 ada, atau SMP, MTS kelas 1 ada juga yang sudah SMA dan kakaknya itu ada lagi ya, yang sudah prestasi. Nah, gitu. Lanjut yang kedua ya. Apa tujuan utama dari penyelenggaraan turnamen atau latihan rutin ini dalam memperkuat identitas budaya lokal dan bagaimana kegiatan tersebut meminimalisir konflik sosial di tengah masyarakat? Kalau turnamen atau event itu Mas, jadi gini, kita latihan terus tanpa ada event atau panggung namanya itu. Dan panggung loh, panggung berarti nanti kita itu tidak bisa mengukur karena latihan di sini semua akan terukur. Nah, kalau ada event, ada panggung, itu berarti nanti minimal kita bisa mengetahui hasil latihan kita sampai di mana. Itu kan berarti menjadi bahan evaluasi kita, anak-anak kita sama pelatih. Sudah benarkah program latihan yang kita berikan ke anak itu? Dan kalau belum benar, kita evaluasi. Yang sudah benar, kita lanjutkan. Gitu. Dan bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap keberadaan komunitas voli yang dapat didirikan? Kalau untuk respon masyarakat, sekarang di Tuban ini sudah banyak masyarakat yang mencintai tempat pembinaan bola voli. Karena gini, pertama saya juga sering bertanya ke wali atlet ya, yang antar ke sini. Yang pertama itu rata-rata daripada di rumah dolanan HP ini. Nah, saya kan gini, saya sebagai pelatih kan, ini yang masih usia dini kan, kelas 3, kelas 4. Rata-rata katanya lagi daripada di rumah dolanan HP warga. Kita sebagai pelatih ibaratnya kan di TV, tapi di sini ini bagaimana anak itu belum mengenal yang dititipkan tadi, belum mengenal sama sekali namanya bola voli. Pelatih atau Kudidi itu punya tantangan tersendiri. Dari sini bukan menjadi tempat titipan atau buangan anak yang hanya jualan HP. Karena jualan HP itu menurut orang tua memang waktu kan. Waktu itu akan kalah semua. Waktu sekolah, waktu belajar. Dan yang belum diketahui masyarakat bahwa bermain HP termasuk seusia sampean setiap hari dalam 4 jam itu berapa rupiah itu kali anak seandainya titipan saja loh. Dalam setiap sore di tempat lapangan voli mungkin ada 1 ban, karena ini saya selalu monitor di tempat pembinaan atau keaktifan klub saya di Tuban. Itu tujuannya baik, yaitu termasuk membantu atau menekan angka kemiskinan. Kenapa? Saya bicara menekan angka kemiskinan. Kalau bermain gini terus dalam 2 jam misalnya 5.000 kan, kali anak, kali hari, kali bulan, kali tahun, sudah berapa ratus miliar itu harganya ya. Jadi kita punya komitmen itu, dan alhamdulillah ya anak tadi yang dibawa ke sini dari supaya tidak bermain HP, alhamdulillah dia bisa mengenal teknik dasar bola voli. Dan ada yang prestasi juga. Kenapa bisa prestasi?
kemarin anak-anak di sini yang pas lebaran 2012 dia tak tarikan panggung kemarin di Jatim antar klub itu usia yang sudah terjadwal atau usia tertentu, mungkin KO 13 tahun, KO 11, dan kemarin baru saja pulang bulan Desember itu ada yang kita beri panggung di Piala kalau di sekolah di Jakarta. Di sana itu KO 2012 baru bisa pulang. Jadi untuk masyarakat sekarang sangat respon dengan pembinaan yang kita bentuk. Kalau dulunya mungkin belum, karena di sini ini anak Reno juga di sini, anak Soko ke sini, anak Palang ke sini, anak Ujang ke sini, Montong, Reno, Lancar, Jenuh, Merak-urak sendiri, kan berarti sangat respon, sangat direspon. Dan sekarang lebih mudahnya kita yang mungkin tahu kan, Budi kan ada yang di TikTok itu, yang Budi 2 itu. Jadi kita itu buat PT itu tujuannya tidak hanya ingin mencari pencitraan, tapi tujuan kita itu ilmu yang bermanfaat kalau mau dipakai silahkan. Karena untuk dari dasar Brapoli ya insya Allah yang kita berikan itu terolakon yang wayang pakem, benar itu, benar. Jadi kita berikan ke masyarakat mungkin yang ada keinginan yang di sini belum bisa sini untuk anak-anak karena bukan orang tua kan, petani ngantar mau ngantar ke sini juga sulit. Musim jagung, rumah jagung, musim lombok kan gitu. Jadi biar dipakai, sangat respon masyarakat. Selama masa komunitas ini didirikan, tentu tidak selalu berjalan mulus Pak Adi, dan pernah ada konflik antara anggota. Bagaimana cara komunitas ini menyelesaikan konflik secara kekeluargaan tanpa melibatkan pihak dua? Gini, ini pertanyaan yang terakhir ini. Belum. Ini pertanyaan bagus. Di mana saja namanya komunitas atau paguyuban atau namanya tempat pembinaan itu ada. Jadi gini mas, di sini sudah ada struktur. Kalau di sini ya, kalau anak-anak datang, sudah kita lihat dulu. Berapa kali pertemuan, dia senang olahraga boleh atau tidak. Kalau belum senang, ya biar bermain-main. Nah, kalau sudah kelihatan senang, ya kan anak mesti tahu, kita lihat ini. Oh ini sudah senang. Oh melihat ini wajahnya masih belum senang karena hanya baru titipan orang tua kan. Tapi ada lagi yang berangkat sendiri. Yang berangkat sendiri itu pertama itu luar biasa. Dan akhirnya pun nanti harus dibarengi orang tua. Karena apa? Tempat pembinaan ini atau anak itu pembinaan tanpa didukung orang tua dan lingkungan, sampai kapanpun tidak akan ada progres atau berkembang. Jadi itu. Dan terus lagi untuk apa tadi kamu konflik. Nah jadi gini, kita sebagai pelatih ini kan tentang pembinaan dari dasar bola voli kan. Dasar bola voli bagi anak yang pemula usia dini. Kalau konflik itu kita buat grup. Sengaja kita buatkan grup anak dan wali. Kita buatkan tujuannya apa? Sama-sama membimbing, sama-sama membina. Kalau ada konflik, ya minimal kita kan sekarang kita telepon atau kita WA, ada apa ke sini? Silakan ke sini. Silakan ke sini, tidak usah antar teman, tidak usah antar mali. Karena apa? Sebagai pelatih kita harus tetap komitmen. Mungkin beliau-beliaunya itu belum paham pembinaan itu arahnya kemana. Kalau sudah kita jelaskan, oh teknik dasar bola voli itu ternyata setelah yang kita sampaikan, oh ternyata butuh tahapan-tahapan. Kita butuh sparring ke sana, berarti sparring ke sana butuh biaya. Nah, bagaimana supaya caranya nyampe sana? Karena kalau mandiri itu kan kita pasti berada sendiri kan, nah, pasti butuh iuran. Seandainya ibarat dengan pergi saja ke sana 1 juta tidak cukup, tapi nggak dapat ilmu. Tapi kalau lewat event poli kita iuran mungkin 150.000 atau berarti kita bisa nyampe sana secara bersama-sama dan kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan jam terbang kan gitu. Nah, kita pulang terus sampai sini, anak-anak itu lebih pede, SDM juga meningkat. Jadi caranya gini, kita
kita sebagai pelatih jangan sampai terbawa oleh anak, jangan terbawa oleh wali atlet, tapi tujuan kita tetap yang benar. Jadi itu kalau kita terbawa atlet atau wali atlet, berarti pembinaan kita nanti akan lihat. Selama ini yang saya pakai itu, makanya alhamdulillah anak-anak di sini sudah banyak yang mencicipi pandu suara nasional. Dan bagaimana kegiatan lomba atau turnamen yang diadakan oleh komunitas ini dapat menguntungkan pedagang lokal dan meningkatkan perekonomian mereka? Nah, jadi gini Mas, kalau ada event pasti kan mengundang anak banyak kan. Nah, apalagi kalau kejuaraan sudah dini, ya ini baru saja kemarin kita ikuti. Ini kan tidak di sini saja kan. Ini contoh kalau tempat latihan aja air laku, teh laku kan itu loh. Jadi sangat membantu UMKM ya. Dan yang kita sering ikuti event-event antar klub itu luar biasa ya. Datang 30 tim. Kalau satu tim itu katakanlah 10 saja kali berapa 30. Sudah berapa nak? Nah, terus wali atlet pasti ngawal. Karena anak kecil kan, yang kita ikuti kan kejuaraan usia dini. Nah, kalau wali satu berarti kan 1 kali 4 kali 30. Nah, padahal lebih dari itu ya, dari itulah itu sangat kan membantu perekonomian masyarakat lingkungan. Jadi kalau tempat-tempat pembinaan usia dini, usia dewasa pun pasti akan membantu atau mengangkat UMKM. Nah, barangkali ada yang belum terjawab, juga tanyakan lagi. Sudah Pak. Sudah. Iya, satu lagi nih. Ya, silakan. Sejauh mana kegiatan ini efektif meredam potensi perilaku menyimpang di kalangan remaja melalui penguatan nilai-nilai moral lokal? Sangat membantu sekali. Jadi gini Mas, kita waktu sekolah pelatih, kita waktu mengambil lisensi pelatih nasional tahun 2007 itu kampanye ini ada ya. Jadi gini, kita bukan hanya ngelatih voli saja ya, karena anak-anak kita nakal karakter, etika ya, etika. Jadi anak itu bermacam-macam, mungkin dikatakan orang tuanya itu anak saya sudah bagus dari rumah. Nah, setelah ketemu anak lain di sini, dan di sini ada dari teman-teman lain sama, jadi kita itu sama orang tua sama-sama, jadi sangat membantu sekali. Karena di samping memberi teknik dasar bola voli, kita membantu etika anak dan karakter anak, karena merupakan anak itu merupakan fondasi. Kalau di usia dini itu fondasi ya kan, fondasi. Jadi terus pintu gerbang bangsa saja. Nah, itu. Jadi waktu pelatihan bola voli sama, kita kan punya guru kan, punya narasumber, anaknya semua baik. Jadi kamu harus bisa nata karakter anak di samping memberi teknik dasar bola voli. Karena anak ini nanti menjadi fondasinya dia sendiri dari dasar dan akan menjadi pintu gerbang ya, negara. Jadi, ya. Oke. Sekian, terima kasih dari saya dan Coach Didi. Terima kasih Coach Didi. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.